Halo, pernah gak sih kamu kehilangan suatu barang terus bingung harus mulai nyari dari mana? Kata di dunia komputer juga ada ya cara untuk kita mencari barang itu mirip banget sama dua algoritma yang akan saya bahas. Nah, suatu istilah yang kedengaran rumit, maka dari itu kita mulai perkenalkan nama saya. Ini dengan dari prodi statistika PBDG Bandung. Nah, pada soal yang diberikan untuk algoritma itu kita diminta menggunakan program Java ya. Menggunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai A9. Nah, di sini saya akan menggunakan A9 sebagai target dan target ya, cari. Kemudian lakukan pencarian angka n pada tersebut dengan di Oke, sebelum mulai saya akan menjelaskan dulu Deep search adalah algoritma yang menelusuri struktur data graf atau pohon yang bergerak menjelajahi suatu cabang ke tingkat terdalam sebelum kembali atau backtracking untuk mencari cabang lainnya hingga target yang diberikan. Cara kerjanya itu dimulai dari simpul awal tersebut bergerak menelusuri satu jalur atau cabang ke dalam mungkin sampai mentok. Kemudian juga jika jalur tersebut mencapai titik buntu atau simpul tanpa anak, algoritma akan mundur selangkah. Kemudian proses ini akan diulang untuk menjajah cabang lainnya hingga semua simpul yang dapat dijangkau selesai dipenuhi. Dan kelebihan dan kekurangan kelebihan dari deep search itu membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya perlu menyimpan simpul-simpul yang berada pada jalur aktif. Pun kekurangannya juga lain ya, jika pohon atau graf sangat dalam atau cabang-cabangnya banyak, DFS ini bisa terjebak selamanya dan tidak menjamin penemuan solusi yang ya. Kalau misalkan karena kan dia capainya itu menelusuri cabang per cabang ya, lorong per lorong, mentok balik lagi mentok akan gitu terus cabangnya banyak. Penggunaan DFS pada kehidupan sehari-hari bisa kita temukan pada fitur Undo dan Redo pada aplikasi pecahan yang labirin, deteksi siklus pada jaringan, dan game AI catur. Oke, kita akan memulai membuat program. Beberapa perbaikan akan saya coba run. Nah, oke, kodenya sudah berjalan dengan benar ya. Nah, dalam terminal akan tampil kolom untuk memasukkan angka yang akan kita cari ya. Sebagai contoh saya akan mencari angka 9. Kita klik. Nah, kita klik. Nah, ini akan ditampilkan struktur graf dari
program BFS yang kita buat. Ini adalah alur bagaimana BFS yang kita buat mencari angka 9. Nah, terakhirnya ada 9 ditemukan, jalur yang ditempuh. Nah, ini jalur akhir yang ditempuh ya. Nah, akan saya jelaskan sedikit dengan visualisasi ya. Karena saya menginput angka 9 sebagai target yang saya cari, maka si DFS ini akan bekerja dimulai dari A0, kemudian A1 ke A4. Kalau tidak ada, dia akan kembali lagi ke A1, kemudian ke A5. Masih belum menemukan A9, ya kembali lagi ke A0, kemudian dia ke A2, kemudian ke A6, masih juga tidak menemukan, ya kembali lagi ke A0, kemudian ke A3, lalu kemudian ke A7 belum menemukan, kemudian A8, dan kemudian ke A9, baru dia menemukan angka 9. Oke, setelah kita mengerjakan yang algoritma DFS, selanjutnya kita akan search yang dimana berbeda dengan DFS yang dia menelusuri setiap lorong untuk mencari target yang ditentukan. BFS ini menggunakan metode yang lebih super sistematis ya. Seperti mencari HP, mencari suatu barang di kamar. Kalau menggunakan BFS, dia ini nggak langsung bongkar satu persatu kompartemen yang ada di lemari di dalam kamar tersebut. Dia akan mencari di satu area tertentu, misalkannya di kasur. Kemudian kalau misalkan di kasur sudah tidak ada, dia akan baru melangkah ke area dekat kasur, kemudian ke sudut-sudut, ke area sudut. Nah, baru dia akan mengecek area sekitar lemari dan juga meja. Nah, jadi dia menelusuri dulu seluruh area, baru dia menemukan targetnya. Penjelasan yang lebih rinci dari BFS ini, algoritma pencarian ini menjelajahi graf ataupun hanya bekerja secara melebar bertahap per level. Algoritma ini mengunjungi semua simpul atau node pada suatu tingkat kedalaman atau level terlebih dahulu sebelum berpindah ke simpul pada tingkat di bawahnya. Cara kerja BFS ini memiliki titik awal di mana pencarian akan dimulai, kemudian dia akan mengunjungi area selanjutnya, tahap kedua, fase 2, kemudian akan melebar di setiap ininya, kemudian di setiap level. Kemudian BFS ini menggunakan struktur data seperti antrean ya, QV first in first out untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi selanjutnya. Setelah itu dia akan menandai simpul yang sudah dikunjungi dengan memberi tanda agar tidak dikunjungi kembali. BFS ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tentunya. Salah satunya dari kelebihan BFS ini sangat cocok untuk menemukan jarak atau jalur terpendek dari graf yang tidak berbobot. Algoritma ini juga dijamin tidak akan terjebak di dalam infinite loop seperti DFS yang dia akan menelusuri semua jalur. Jika jalur itu sangat panjang, dia mungkin akan terjebak dan dengan waktu yang lama. Kalau BFS ini dia tidak akan terjebak ya. Karena dia melihat keseluruhan dulu. Namun BFS ini juga memiliki kekurangan ya, karena dia menjelajahi dulu seluruh area, maka dia akan membutuhkan kapasitas memori yang sangat besar karena harus menyimpan semua simpul, semua node dalam satu level tertentu ke dalam memori sebelum berpindah ke level selanjutnya. Contoh penggunaan BFS dalam kehidupan sehari itu bisa kita temukan pada Google Maps ya, sistem navigasi dan jaringan. Google Maps itu bisa menemukan jalur terdekat
dari posisi kita menuju tujuan kita ya. Kemudian jejaring sosial ya, itu algoritma yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dengan dan dia yang bisa kita rasakan itu dia bisa dia bisa mengetahui teman-teman terdekat kita walaupun sebenarnya dia gak kenal teman kita ya. Dan ini terakhir AI ini juga berdasarkan algoritma BFS ya. Dia menjelajahi ruang solusi dalam permainan atau menyelesaikan teka-teki. Nah, pada soal diberikan instruksi ya menggunakan 10 not seperti di FS tadi, mulai dari A0 sampai A9, dan saya akan kembali menggunakan A9 sebagai target dan lakukan pencarian angka N pada graf tersebut. Langsung saja kita mulai ya. Kita akan membuat file lagi. Nah, setelah dilakukan perbaikan, geser-geser, akan kita coba programnya. Nanti outputnya akan seperti di FS, yang mana kita diminta untuk menentukan nomor yang dicari. Nah, kan kita menyetel mode yang tersedia itu hanya dari A0 sampai A9. Bila kita menginput angka random, misalnya kita input angka 15 ya. Nah, dia akan menampilkan waktu itu input tidak valid ya untuk angka 0 sampai 9. Jadi kita sudah benar ya. Akan run lagi. Kita menginputkan angka 9 dan ya angka 9 jadi 8, maka outputnya akan sangat lengkap ya. Ini adalah struktur dari pencarian node A9 dan dia menampilkan langkah-langkah pencarian dari node A9 ini ya, dari level 0 kemudian ke level 1, kemudian ke level 2 dan hingga ke level 3, yang mana A8 itu nyambung langsung dengan A9 ya. A9 sebagai target yang kita cari hingga node A9 ditemukan. Nah, dia juga menampilkan jalur terpendek dari A0 menuju A9, yaitu dari A0 kemudian ke A1, kemudian ke A5 dan akhirnya ke A9. Visualisasinya seperti ini. Kesimpulan yang saya tarik dari simulasi graf 10 titik yang telah saya kerjakan, sangat terlihat karakter dari DFS dan BFS itu bagaikan orang yang sedang mencari buku. DFS dia membaca tuntas dari satu rak hingga paling atas sebelum berpindah ke rak berikutnya, sedangkan BFS seperti orang yang mengecek hanya sampul depannya saja ya. Dia tidak membaca salah satu persatu buku dari rak per rak, dia hanya melihat covernya dulu, kemudian barulah dia akan menemukan buku yang dicari. Jadi
Mana yang lebih baik? Apakah di FX atau di FS? Tergantung ya. Kedua algoritma ini tergantung proyek apa yang sedang kita kerjakan. Jika kita sedang mengerjakan pembuatan kecerdasan buatan atau AI untuk menyelesaikan puzzle seperti Sudoku atau mencari jalan keluar dari labirin, DFS AI ini sangatlah cocok algoritma ini karena dia menelusuri satu persatu ke lorong untuk menemukan target yang dipilih. Sedangkan jika kita sedang mengerjakan program untuk mencari jalur terpendek seperti dalam Google Map, VFS lah yang akan kita gunakan karena dia tidak mencari dari lorong ke lorong, namun dia melihat seluruh area terlebih dahulu, lalu baru menentukan jalur terpendek tersingkat dari titik awal ke titik yang kita tuju. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan.